Sejarah awal mula tahlilan di tanah Jawa. Berikut ini pembahasan tentang sejarah tahlilan di tanah Jawa, Indonesia, yang ditulis oleh Saudara Sangaji EM. Sebenarnya tahlil adalah istilah syar'i yang artinya ucapan la ilaha illallah, yang maknanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Namun entah kenapa istilah ini kemudian dipakai untuk acara yang dilakukan setelah kematian seseorang. Selamatan kematian dengan imbuhan an di akhirnya menjadi tahlilan. Sejarah lahirnya tahlilan di tanah Jawa. Perintis, pelopor, dan pembuka pertama penyiaran serta pengembangan Islam di Pulau Jawa adalah para ulama mubaligh yang berjumlah 9 orang, yang populer dengan sebutan Wali Songo. Atas perjuangan mereka berhasil mendirikan sebuah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berpusat di Demak, Jawa Tengah. Para ulama yang 9 dalam menyiarkan dan mengembangkan Islam di tanah Jawa yang mayoritas penduduknya beragama Hindu dan Buddha mendapat kesulitan dalam membuang adat istiadat upacara keagamaan lama bagi mereka yang telah masuk Islam. Para ulama yang 9 dalam menanggulangi masalah adat istiadat lama bagi mereka yang telah masuk Islam terbagi menjadi 2 aliran, yaitu aliran Giri dan aliran Tuban. Aliran Giri adalah suatu aliran yang dipimpin oleh Raden Paku, Sunan Giri, dengan para pendukungnya seperti Raden Rahmat, Sunan Ampel, Sarifuddin, Sunan Derajat, dan yang lainnya. Aliran ini dalam masalah ibadah sama sekali tidak mengenal kompromi dengan ajaran Buddha, Hindu, keyakinan animisme, dan dinamisme. Orang yang dengan sukarela masuk Islam lewat aliran ini harus mau membuang jauh-jauh segala adat istiadat lama yang bertentangan dengan syariat Islam tanpa syarat. Karena murninya aliran dalam menyiarkan dan mengembangkan Islam, maka aliran ini disebut Islam Putih. Adapun aliran Tuban adalah suatu aliran yang dipimpin oleh R.M. Syahid, Sunan Kalijaga, yang didukung oleh Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Aliran ini sangat moderat. Mereka membiarkan dahulu terhadap pengikutnya yang mengerjakan adat istiadat upacara keagamaan lama yang sudah mendarah daging, sulit dibuang. Yang penting mereka mau memeluk Islam dulu, agar mereka jangan terlalu jauh menyimpang dari syariat Islam. Maka para wali aliran Tuban berusaha agar adat istiadat Buddha, Hindu, animisme, dan dinamisme diwarnai keislaman. Karena moderatnya aliran ini, maka pengikutnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan pengikut aliran Giri yang dipandang radikal. Aliran ini sangat disorot oleh aliran Giri karena dianggap mencampur adukan syariat Islam dengan agama lain, maka aliran ini dicap sebagai aliran Islam abangan. Dengan ajaran agama Hindu yang terdapat dalam kitab Brahmana, sebuah kitab yang isinya mengatur tata cara pelaksanaan kurban, sajian-sajian untuk menyembah dewa-dewa, dan upacara menghormati roh-roh untuk menghormati orang yang telah mati di antara nenek moyang. Dan ada aturan yang disebut yajna besar dan yajna kecil. Yajna besar dibagi menjadi 2, yaitu Hafirya Yajna dan Soma Yajna. Soma Yajna adalah upacara khusus untuk orang-orang tertentu. Adapun Hafirya Yajna untuk semua orang. Hafirya Yajna terbagi menjadi 4 bagian, yaitu Agnideya, Pindapitra Yajna, Catur Masya, dan Agrain. Dari 4 macam tersebut ada satu ajaran yang sangat berat dibuang sampai sekarang bagi orang yang sudah masuk Islam, yaitu upacara Pindapitra Yajna, yaitu suatu upacara menghormati roh-roh orang yang sudah mati. Dalam upacara Pindapitra Yajna ada suatu keyakinan bahwa manusia setelah mati sebelum masuk Iqwarman akan menjelma lahir kembali ke dunia. Ada yang menjadi dewa, manusia, binatang, dan bahkan menjelma menjadi batu, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup dia. Dari 1 sampai 7 hari roh tersebut masih berada di lingkungan rumah keluarganya. Pada hari ke-40, 100, 1000 dari kematiannya, roh tersebut datang lagi ke rumah keluarganya. Maka dari itu pada hari-hari tersebut harus diadakan upacara saji-sajian dan bacaan mantra-mantra serta nyanyian suci untuk memohon kepada dewa-dewa agar rohnya si Fulan menjalani karma menjadi manusia yang baik, jangan menjadi yang lainnya. Pelaksanaan upacara tersebut diawali dengan Agnideya, yaitu menyalakan api suci, membakar kemenyan untuk kontak dengan para dewa dan roh si Fulan yang dituju. Selanjutnya diteruskan dengan menghidangkan sajian-sajian berupa makanan, minuman, dan lain-lain untuk dipersembahkan para dewa. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan mantra-mantra
dan nyanyian-nyanyian suci oleh para pendeta agar permohonannya dikabulkan. Dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, para wali dibagi menjadi 3 wilayah garapan. Pembagian wilayah tersebut berdasarkan objek dakwah yang dipengaruhi oleh agama yang masyarakat anut pada saat itu, yaitu Hindu dan Buddha. Yang pertama, wilayah timur. Di wilayah bagian timur ini ditempati oleh 5 orang wali karena pengaruh Hindu sangat dominan. Di samping itu, pusat kekuasaan Hindu berada di wilayah Jawa bagian timur, yaitu Jawa Timur zaman sekarang. Wilayah ini ditempati oleh 5 wali, yaitu Syekh Maulana Ibrahim, Sunan Demak, Raden Rahmat, Sunan Ampel, Raden Paku, Sunan Giri, Mahdum Ibrahim, Sunan Bonang, dan Raden Kasim, Sunan Derajat. Yang kedua, wilayah tengah. Di wilayah tengah ditempati oleh 3 orang wali. Pengaruh Hindu tidak begitu dominan, namun budaya Hindu sudah kuat. Wali yang ditugaskan di sini adalah Raden Syahid, Sunan Kalijaga, Raden Prawoto, Sunan Muria, Jafar Sodik, Sunan Kudus. Wilayah ketiga adalah wilayah barat. Di wilayah ini meliputi Jawa Barat bagian barat, ditempati oleh seorang wali, yaitu Sunan Gunung Jati alias Syarif Hidayatullah. Di wilayah barat pengaruh Hindu-Buddha tidak dominan, karena di wilayah tataran Sunda Pasundan penduduknya telah menjadi penganut agama asli Sunda, antara lain kepercayaan Sunda Wiwitan. Musyawarah para wali. Pada masa para wali di bawah pimpinan Sunan Ampel pernah diadakan musyawarah antara para wali untuk memecahkan adat istiadat lama bagi orang yang telah memeluk agama Islam. Dalam musyawarah tersebut, Sunan Kalijaga selaku ketua aliran Tuban mengusulkan kepada majelis musyawarah agar adat istiadat lama yang sulit dibuang, termasuk dalamnya upacara pindah pitrayajna, dimasukkan unsur keislaman. Usulan tersebut menjadi masalah yang serius pada waktu itu sebab para ulama tahu benar bahwa upacara kematian, adat lama, dan selainnya sangat menyimpang dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Mendengar usulan Sunan Kalijaga yang penuh diplomatis itu, Sunan Ampel selaku penghulu para wali pada waktu itu dan sekaligus menjadi ketua sidang musyawarah mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Apakah tidak dikhawatirkan di kemudian hari bahwa adat istiadat lama itu nanti akan dianggap sebagai ajaran Islam? Sehingga kalau demikian nanti apakah hal ini tidak akan menjadi bid'ah? Sunan Kalijaga menjawab, biarlah nanti generasi setelah kita, ketika Islam telah tertanam di hati masyarakat, yang akan menghilangkan budaya tahlilan itu. Lalu pertanyaan Sunan Ampel tersebut kemudian dijawab pula oleh Sunan Kudus sebagai berikut. Saya sangat setuju dengan pendapat Sunan Kalijaga. Sekalipun Sunan Ampel, Sunan Giri, dan Sunan Derajat sangat tidak menyetujui, akan tetapi mayoritas anggota musyawarah menyetujui usulan Sunan Kalijaga. Maka hal tersebut berjalan sesuai dengan keinginannya. Mulai saat itulah secara resmi berdasarkan hasil musyawarah, upacara dalam agama Hindu yang bernama Pindah Pitrayajna dilestarikan oleh orang-orang Islam aliran Tuban, yang kemudian dikenal dengan nama Nelung Dino 3 hari, Nitung Dina 7 hari, Ngetang Puluh 40 hari, Nyatu 100 hari, dan Nyewu 1000 hari. Dari akibat lunaknya aliran Tuban, maka bukan saja upacara seperti itu yang berkembang subur, akan tapi keyakinan animisme dan dinamisme serta upacara-upacara adat lain ikut berkembang subur. Maka dari itu tidaklah heran muridnya Sunan Kalijaga sendiri yang bernama Syekh Siti Jenar merasa mendapat peluang yang sangat luasa untuk memadukan ajaran Hindu dalam Islam. Dari hasil olahannya maka lahir suatu ajaran kepercayaan yang berbau Islam, dan tumbuhlah apa yang disebut dengan Manunggaling Kaula Gusti, yang artinya Tuhan menyatu dengan tubuhku. Maka tata cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala lewat sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya tidak usah dilakukan. Sekalipun Siti Jenar berhasil dibunuh, akan tapi murid-muridnya yang cukup banyak sudah menyebar di mana-mana. Dari itu maka kepercayaan seperti itu hidup subur sampai sekarang. Keadaan umat Islam setelah para wali meninggal dunia semakin jauh dari ajaran Islam yang sebenarnya. Para ulama dan giri yang terus mempengaruhi para raja Islam pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk melakukan syariat Islam yang murni mendapat kecaman dan ancaman dari raja-raja Islam pada waktu itu. Karena raja-raja Islam mayoritas penganut aliran Tuban, sehingga pusat pemerintah kerajaan di Demak berusaha dipindah ke Pajang agar terlepas dari pengaruh para ulama dan giri. Pada masa kerajaan Islam di Jawa itu, pimpinan Raja Bangkurat I, para ulama yang berusaha mempengaruhi keraton masyarakat ditangkapi dan dibunuh, diberondong di lapangan Surakarta sebanyak 7.000 orang ulama. Melihat tindakan yang sewenang-wenang terhadap ulama dan giri itu,
maka Trunojoyo santri Giri berusaha menyusun kekuatan untuk menyerang Amangkurat I itu. Pada masa kerajaan yang dipegang oleh Amangkurat II sebagai pengganti ayahnya, ia membalas dendam terhadap Trunojoyo yang menyerang pemerintah ayahnya. Ia bekerja sama dengan VOC menyerang Giri, Kedaton, dan semua kepala serta santri aliran Giri yang dibunuh habis-habisan. Bahkan semua keturunan Sunan Giri dihabisi pula. Dengan demikian lenyaplah sudah ulama-ulama Islam yang konsekuen. Ulama-ulama yang boleh hidup di masa itu adalah ulama-ulama yang lunak moderat, yang mau menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat yang ada. Maka bertambah suburlah adat istiadat lama yang melekat pada orang-orang Islam, terutama upacara adat Pinde Pitrayajna dalam upacara kematian. Keadaan yang demikian terus berjalan berabad-abad tanpa ada seorang ulama pun yang muncul untuk mengikis habis adat istiadat lama yang melekat pada Islam, terutama Pinda Pitrayajna. Pada tahun 1912 muncul seorang ulama di Yogyakarta bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berusaha sekuat kemampuannya untuk mengembalikan Islam kepada sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Karena beliau telah memandang bahwa Islam dalam masyarakat Indonesia telah banyak dicampuri berbagai ajaran yang tidak berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Di mana-mana merajalela perbuatan khurafat dan bid'ah sehingga umat Islam hidup dalam keadaan konservatif, mempertahankan kebiasaan dan tradisional. Munculnya Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan saja berusaha mengikis habis segala adat istiadat Buddha, Hindu, animisme, dinamisme yang juga melekat pada ajaran Islam, akan tetapi juga menyebarkan pikiran-pikiran pembaharuan dalam Islam agar umat Islam menjadi umat yang maju seperti umat-umat lain. Akan tetapi aneh bin ajaibnya, kemunculan beliau tersebut disambut negatif oleh sebagian ulama itu sendiri, yang ternyata ulama-ulama tersebut adalah ulama-ulama yang tidak setuju untuk membuang beberapa adat istiadat Buddha dan Hindu yang telah diwarnai keislaman, yang telah dilestarikan oleh ulama-ulama Arantuban dahulu, yang antara lain upacara Pinda Pitrayajna yang diisi nafas Islam yang terkena dengan nama upacara Nelung Dina, Mitung Dina, Matang Dina, Nyatus, dan Nyewu. Saat itulah secara lambat laun upacara Pinda Pitrayajna yang diwarnai keislaman berubah nama menjadi tahlilan sampai sekarang. Sesuai dengan sejarah lahirnya, istilah tahlilan dalam upacara kematian hanya dikenal di Jawa saja. Di pulau-pulau lain seluruh Indonesia tidak ada acara ini. Seandainya ada pun hanya sebagian rembesan dari Pulau Jawa saja. Apalagi di negara-negara Timur Tengah seperti Arab, Mesir, dan yang lainnya di seluruh dunia, maka sekali tidak mengenal upacara tahlilan dalam kematian ini. Dengan sudah mengetahui sejarah lahirnya tahlilan dalam upacara kematian yang terurai di atas, maka tidak akan lagi mengatakan bahwa upacara kematian adalah ajaran Islam. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa orang yang tidak mau membuang upacara tersebut berarti melestarikan salah satu ajaran agama Hindu. Orang-orang Hindu sama sekali tidak mau melestarikan ajaran Islam, bahkan tidak mau mempercikan ajaran Islam sedikit pun. Tetapi kenapa kita orang Islam justru melestarikan keyakinan dan ajaran mereka? Tidak cukuplah bagi kita sunnah Rasulullah SAW yang sudah jelas yang kita kerjakan, kenapa harus ditambah-tambah mengada-ngada? Apakah mereka beranggapan ajaran Rasulullah SAW masih kurang sempurna? Mudah-mudahan setelah kita tahu sejarah lahirnya tahlilan dalam upacara kematian, kita mau membuka hati untuk menerima kebenaran yang hakiki, dan kita mudah-mudahan akan menjadi orang Islam yang konsekuen terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang telah kita saksikan tadi meneguhkan hati kita untuk terus berjalan di atas manhaj salafus soleh atau manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain.